Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan, nama saya Purnama Sari. Saya mahasiswa PPG UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta batch 2. Pada hari ini akan mempresentasikan PPL 1 PBL yang berjudul Mengaji dan Mengkaji Surat Atin. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Terima kasih ya. Bagaimana kabarnya sehat semuanya? Alhamdulillah. Ya. Sebelum belajar, barisannya dirapikan dulu, duduk yang baik. Sebelum belajar, mari dipimpin doa dulu, anak dia, ya. Baca Fatihah dalam hati. Perhatian. Sebelum belajar mari kita baca dalam hati. Baca mulai. Selesai. Langsung belajar. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar. Ya salam ya mu'min ya muhaimin ya aziz ya jabar ya mutakabbir ya khalil ya bari ya musawwir ya ghafar ya qahar ya wahhab ya rajak ya fatah ya alim ya qabid ya basit ya hafiz ya rafiq ya mu'id ya mudir ya sami ya basir ya hakam ya adil ya latif ya khabir ya alim. Ama yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Siapa yang membacakan di depan satu orang? Siapa? Ini aja, bacakan ke depan. Ya silakan. Ya silakan. Ya Nabila bacakan. Sini, lepas ya. Jangan melihat ke situ. Sok, di sini aja. Di sini aja. Di sekarang ya.
Terima kasih Nabila, silakan duduk ya. Sekarang nun mati dan tanwin ya. Hukum nun mati dan tanwin di sini ada nun mati dan tanwin di sini. Contohnya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Di sini hukum nun mati dan tanwin ya. Hukum nun mati dan tanwinnya. Dan tanwin. Ya, itu tadi laqad ada di ayat berapa? Ayat keempat ya. Ya salafi ahsani taqwim. Nih, ini nun mati ya. Yang sana ini hukum tajwidnya apa? Ada yang tahu? Ikhfa ya. Dibacanya dengung ya. Dengung ya, betul ya. Falahum ajrun. Ini apa yang bacanya jelas? Ya. Ajrun goiru. Ini ya. Ini hukum tadinya apa? Idhar. Dibacanya jelas ya. Jelas. Lalu satu lagi masih ada di situ hukum tajwidnya yang nun mati. Hukum nun mati dan tanwin di sini masih ada. Ghairu mamnun. Ini namanya apa? Ada yang tahu? Idgham apa? Idgham bigunah ya. Dibacanya dimasukkan ya. Jadi ini tentang ada lihat semuanya ke buku. Arti Quran surat Asin. Yang pertama demi buah tin dan buah zaitun. Yang kedua demi gunung Sinai. Yang ketiga dan demi negeri Mekah yang aman ini. Yang keempat sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Yang kelima kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Yang keenam kecuali orang-orang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan dapat pahala yang tidak putus-putusnya. Yang ketujuh, maka apa alasanmu wahai orang kafir mendesakkan aku perasaan setelah adanya bukti-bukti ini? Yang terakhir, bukanlah Allah hakim yang paling adil. Itu arti atau terjemahan Quran surat Asin ya. Jadi kalian harus tahu, harus hafal surat artinya, harus tahu arti dari surat Asin ya. Dilanjut. Pesan pokok dari surat Asin. Di sini pesan pokoknya banyak terdapat buah pir dan zaitun di Baitul Maqdis, tempat duduknya para nabi dan rasul, tempat Nabi Musa menerima wahyu, tempat kelahiran Nabi Muhammad ketika
di kota Mekah. Ya, Baitul Maqdis. Tahu Baitul Maqdis? Tahu ya. Di sini ada di surat di ayat ke laqad di ayat keempat ini ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah menciptakan manusia yang sebaik-baiknya, jauh lebih sempurna daripada hewan. Ya, manusia di sini manusia berakal dan sifat-sifat yang paling unggul. Bila manusia durhaka kepada Allah dan tidak mentaati putusannya, maka akan kembalikan ke tempat yang sebenarnya, yaitu neraka. Orang-orang yang benar-benar beriman dan menjalankan kebajikan, maka mereka akan mendapatkan pahala yang tidak ada putusnya. Di sini ini pesan pokok untuk Quran Surat Hakim ada di dalam ini ayat ke-4 tadi ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, Allah menciptakan manusia yang sebaik-baiknya. Ya, sempurna. Jadi manusia itu adalah ciptaan Allah yang paling sempurna. Ya, makanya Allah mengutus manusia untuk menjadi pemimpin di muka bumi ini. Ya, karena manusia adalah makhluk yang lebih oleh Allah akal dan pikiran, ya, juga budi pekerti. Ya, maka kalian sebagai manusia harus bersyukur karena Allah telah memberikan kita wajah yang cantik, perempuan, laki-laki wajah yang ganteng, yang sempurna, ya, anggota tubuhnya yang sempurna. Maka kita bersyukurnya dengan cara menjalankan perintah-perintah Allah, ya. Lanjut berikutnya di sini udah yang tadi itu ya. Mengontrol diri dan menghindari perbuatan keji dan munkar dan menjaga iman dan takwa, percaya kepada hari pembalasan dan bertanggung jawab atas perbuatan di dunia. Sini ya, kesimpulannya Allah adalah hakim yang paling adil dan tidak melampaui batas dan tidak adil terhadap seorang pun. Ya, jadi Allah itu adalah Allah yang menciptakan kita, Allah yang maha hakim yang paling adil ya untuk semua manusia. Ya. Lalu ini kesimpulannya ya. Apakah ada pertanyaan? Oke, anak hebat? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, kan sudah paham? Sudah paham belum? Sudah paham? Ya, kalau sudah paham, sekarang mengisi latihan LKPD ya. Ini LKPD-nya Ibu bagikan. Silakan dibuat kelompok dulu. Ya. Dibuat kelompok. Sok. Dibuat kelompok dulu. Sok, kelompoknya, sok bangkunya, sok. Kelompoknya juga bangkunya. Latihannya udah beres semuanya, LKPD-nya? Udah. Silakan kajian dibacakan ke depan. Sini, bacakan ke depan. Silakan. Ya, tak mau. Mau. Dibacakan. Ya, satu. Ijhad, atau ijhad. Apa itu? Terus itu di mana? Bau. Kalau ya begini nih, lihat di situ. Silakan
duduk. Makasih Fajar. Ya, sok. Sekarang sudah semuanya sudah beres ya. Kesimpulannya di sini ada tadi ya. Tadi kesimpulannya mengaku diri, menghindari perbuatan tidak munkar dan menjaga iman dan takwa. Percaya kepada hari pembalasan bertanggung jawab atas perbuatan di dunia. Sekarang sebelum mulai pelajaran kita hari ini kita tutup dengan ada yang bertanya, Ibu ya, dengan belajar Quran surat Atin, mudah-mudahan kalian semuanya apa surat Atin? Hafal. Surat Atin itu turunannya di mana? Di kota mana? Di kota Makkah. Karena suratnya pendek, ya. Surat Atin itu ada berapa ayat? 8. Ya. Urutan keberapa di dalam Al-Quran? Surat keberapa? Ke-95. Ya, dengan kita belajar surat Atin, mudah-mudahan kalian semuanya setiap hari di rumah rajin membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah pedoman hidup bagi umat manusia. Ya, dengan kita rajin membaca Al-Quran, insya Allah hidup kita akan selamat, hati kita akan tentram. Ya, dengan membaca Al-Quran, nanti di yaumul hisab kita akan dimudahkan hisabannya. Ya, dan juga Al-Quran itu sebagai obat. Ya, jadi mudah-mudahan dengan belajar kita surat Atin, kalian rajin membaca Al-Quran setiap hari. Ya, dan hafalannya juga lebih ditingkatkan. Ya, sudah hafal surat Atin, mudah-mudahan kalian semuanya hafal juz 30. Ya, Ibu harapan ya, juz 30. Ya, juz amat. Ya, mungkin sebelum sampai sekarang cukup sampai sini. Sebelum mulai pelajaran kita tutup dengan hamdalah bersama-sama dengan membacakan Subhanallah Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.